Gapa. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak pada kita semua. Salah satunya adalah kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa tetap beraktivitas pada hari ini seperti biasanya. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, guys sedunia. Sore hari ini kita kembali lagi pada acara Musik Positif Nusantara Move On, yaitu untuk sebuah acara yang bertajuk Ngejam. Ngobrol santai tentang seni budaya dan jejak bermusik anak muda. Ya, karena terlalu panjang, agak lama ini ngafalnya. Seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh bestie saya. Besti nggak tuh ya? Bang Hengki. Tepuk tangan. Kita harus karena kita anak muda. Gimana Bang Hengki? Sehat? Alhamdulillah. Bersemangat tentunya. Terus, ya. Apalagi di hadapan kita ada yang fresh. Oh gitu ya, ada bintang tamu Biasa. spesial. Iya. Sudah bintang tamu spesial. Mereka. Oke, siap kita mewawancarai bintang Iya. tamu spesial kita sore hari insya Allah ya. Oke, siap. Pokoknya sebelum ke acara ini kita udah tag ini ya, chat-chatan pokoknya. Chat-chatan sudah kepoin Ya. Semua channel YouTube dia ya. Oke. Baik. Kawan-kawan semuanya, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Mbak atau oh ya, Elva. Kak Elva Azra Mohan. Tepuk tangan. Gimana? Kami manggilnya apa nih? Kak atau Mbak? Elva ya? Elva gitu ya, Elva atau Elfu. Nah, makin ini ya, Oh iya. panggilannya makin unik ya. Gimana Kak Elva? Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang sudah kenal dengan Kak Elva ini, alhamdulillah ya, bisa komen di sini. Bisa subscribe juga. Subscribe juga. Beliau sudah punya
channel YouTube yang sudah monetize ya. Ada berapa Kak? Dan ribuan subscribe. Hampir 4.000 ya, Masya Allah gitu ya. Semoga kita ketularan ya. Iya, ini kita lagi memang mengikuti jejak, jejak bermusik. Jangan-jangan ini dari memang Kak Elvan. strategi ya, kita panggil yang banyak-banyak Iya, actionnya gitu. betul, supaya ketularan ya. Oh iya, Masya Allah. Gimana, Bang Hengki? Ada pertanyaan Nah, ini, membuka? Iya, karena kita nih ini tema-tema politik atau gimana nih ya? Enggak ya, nggak ada bau-bau politik ya kalau kuning ya. Terlalu berat. Enggak. Tentunya. Balik ya. Ya. Oke. Kalau kita lihat ya, Mbak Elva ini kan, Elva aja ya. Elva. Nah, Elva ini kan kalau kita ikutin mulai dari musik pertama sampai postingan terakhir luar biasa ya. Engage-nya ribuan orang yang nonton. Nah, Iya betul. ini kan prosesnya tentu tidak mudah. Nah, kita pengen tahu dong Elva atau ya, nggak apa-apa ya, Elva aja ya. Pokoknya. Elva Sosoria. Masih muda, masih Nggak apa ya. Nah, kita pengen tahu nih bagaimana lahir di mana sih sebenarnya, di Pontianak atau memang udah ngartis sejak lahir sampai tiba-tiba dapat ribuan. Wah, itu nggak tahu. Nah, itu. Lahir di Pontianak. Di mana tempatnya? di Jangan sebut alamatnya, tapi daerahnya. Seberang ya. turun tol kiri. Itu Pontianak Timur itu. Oh, Pontianak Timur. Wow, keren. Keren ya, awal-awal sama-sama. Nah, khawatir kalau disebutkan alamat panjangnya nanti ada berdatangan fansnya tuh. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap ini kan beliau. Hebatnya beliau ini tinggalnya tuh kalau kita mau ke rumahnya Elva ini, kita harus lewat tol. Mantap nggak tuh? Lewat Bayar tol, nggak kira-kira? baru bisa sampai ke rumah Elva kan? Tuh. Nah, kalau di luar tolnya, kalau ini tol darat ya, bukan tol laut. Ya? Tol darat, ya. Bisa nggak lewat tol tapi harus nyebrang pakai speed sama Harus speed, ya. Berarti daerah ini ya, Iya. kita sebut nama? Boleh. Daerah Beting berarti ya? Enggak, Ya, di bukan. Bekasi bagian depan. Bagian depan. Di Berarti. Alwan. Masya Allah. Masih Salon Merah. Berarti ini dekat-dekat sekolah yang terkenal di situ. Iya. Sekolah, apa namanya? Harunia. Harunia. Iya, betul. Dekat-dekat Harunia ya. Nah, kebetulan pernah juga main ke situ. Jangan-jangan waktu zaman-zaman masih kampus pernah lewat depan rumah beliau. Jangan-jangan kita pernah ke Elva ini berarti Masih buluk, Pak. muda ya? Iya, masih buluk. Masih SMP dia. Iya. TK, Pak. TK beberapa puluh tahun yang lalu. Berapa belas tahun yang lalu gitu ya. Oke. Berarti lahirnya di Pontianak Pontianak. gitu ya. Oke. Bulan depan kalau ulang tahunnya. Oh, ini maksudnya kode. Oke. Soalnya gitarnya habis hilang. Siapa tahu Pak Yoga mau beliin gitar. Oh mantap. Oh, berarti kita kayaknya nambah extends dulu ya. Ya, kalau saya nambah baru nanti Baru kita kirimkan ya. hadiah. Kalau ini sih baru banyak. Baru nanti hadiah kita kasihkan kita. Siap. Jadi kalau misalnya subscribe-nya nambah sedikit, mungkin kita mulai dari Gital Mini dulu. Yang kecil deh, yang kecil miniatur. Oke, Kak Elva ini sekarang lagi apa aktif ya? Sekarang lagi sibuk di mana? Kalau sekarang lagi mempersiapkan mini konser album kedua. Oke. Jadi album kedua setelah meluncing buku. Oke. Jadi sekarang fokusnya untuk launching mini album kedua, lagi mempersiapkan dananya segala macamnya, juga tamu-tamu teman-teman selebgram Pontianak juga. Iya. Yang emang dari mini konser pertama mereka udah pada bersedia dengan sukacita untuk mensupport teman-teman termasuk saya. Ini album itu ya. Karyanya. Iya. Kalau mini itu mini album berarti 12 12 bagi 2. 6 ya. Maksimal 6, kurang dari 6 juga tetap disebut. Oke. Oh gitu. Berarti nanti di konser itu semuanya dikeluarin tuh. Iya. Oke. Udah ada ini boleh spill tempat di mana? Udah ada hasil ya. Oh ya itu. Kalau mau Silakan kepoin ya Instagramnya ya. kalau mau spill tentang tajuk tema mini albumnya Iya. boleh. Oke. Tentang apa itu? Nanti juga boleh kupas itu Mbak Elva ya bukunya. Ini ya. Iya. Oke. Temanya Tema tentang apa? tentang
menemukan bahagia. Menemukan bahagia. Kalau mini album pertama perjalanan untuk sebuah cerita, di mini album kedua ini hasil dari perjalanan hidup pribadi. Akhirnya nggak pengen berdiam diri di suatu tempat yang membuat terpuruk. Ayo kita menemukan bahagia sama-sama. Jadi lebih ke tentang mental health, tentang Iya. motivasi. Dari 6 lagu itu ya? Iya, Dari 6 lagu semuanya. itu semuanya tentang itu. Pas ya, Gen Z juga ya. Elva nih Gen Z kayaknya. Gen Z. Atau Gen Alpha. Iya. Masih di bawah Gen Z, 30 kan? Iya, masih di Masih di bawah 30 tapi di atas 20. Wah, itu disuruh tebak-tebakan ya. Iya, masih milenial. Kalau saya kolonial. Pemikiran milenial. Oke, ya. Terus Oke. 6 lagu itu diciptakan selama rentang waktu berapa bulan atau berapa tahun? Kalau berapa bulan kecepatan untuk sebuah proses mini album ya. Tapi tentang waktu terciptanya 6 lagu di mini album kedua itu kira-kira 1 tahun. Satu Satu tahun. tahun untuk membersihkan untuk mempersiapkan segala halnya. Mantap, mantap. Tentunya karena temanya mental health ya. Iya. Ini relate juga dengan kondisi sekarang dan apalagi kalau menciptakan album, bahasanya mini album tadi dengan kondisi yang diceritakan itu kayaknya struggle banget tuh. Pasti sambil nulis sambil nangis ya. Betul kayaknya gitu. Iya, benar. Jadi emang proses untuk melahirkan per kata per kalimat emang butuh energi yang luar biasa ya, melawan apa ya, melawan kesedihan, Emosional. ya, emosional yang naik turun gelombang roller coaster gitu. Betul. Sampai akhirnya menyadarkan diri sendiri bahwa ya kalau kamu kayak gini, kamu nggak akan bisa bermanfaat untuk orang. Mimpi kamu adalah kamu ingin bermanfaat untuk banyak orang. Setidaknya kalau kamu tidak bisa bermanfaat lewat hal lain, kamu bermanfaat lewat karya. Betul. Best banget ya. Quotes hari ini. Tepuk tangan dulu. Mantap ya. Kita banyak penonton bayaran gitu. Iya, tapi memang betul itu ya. Manfaat itu tidak harus sesuatu yang sifatnya formal gitu kan. Mungkin Iya. orang punya karya, lagu, buku, atau mungkin dari perkataan-perkataan yang baik pun itu juga Bisa siapa tahu jadi. bisa menjadi manfaat kan buat orang lain kan. Ketika mereka celutukan yang membuat semangat, itu juga jadi manfaat buat orang lain. Kita tidak tahu kan? Iya. Cayo, siapa yang pertama kali mencetuskannya? Tapi kalau misalnya kita dengar Cayo, pasti kita Semangat. semangat Iya, kan? benar. Iya, betul. Apalagi sekarang Apalagi? kalau KLV kan sudah dari 6 lagu itu semuanya diniatkan untuk memberikan manfaat kan untuk orang lain. Wah. Kita tunggu nih. Wah. Nah itu kan itu ceritanya ya harus ya tepuk tangan. Itu kan ceritanya dari 6 album itu bicara tentang mental health ya. Nah, ada nggak dari 6 album ini mana yang berkesan dari segi Saya ya, sendiri. penulisannya Yang paling Elva, berkesan dari 6 paling itu. berkesan. Ya, di dalam lagu tuh ada Nggak boleh kalau mau nyebutkan judulnya boleh, tapi enggak apa-apa. Spill dikit. judul itu selalu ada cerita, itu judulnya selalu ada cerita yang liriknya tuh kayak saya minta diri saya untuk nggak berhenti di sini. Jangan berhenti, langkahkan terus kaki ini, jangan menyerah untuk bahagiakan diri. Kita di sini sampai pada hari ini akan terus berjuang hingga akhir nanti. Itu lirik yang nguras energi banget. Dalam banget Penasaran ya. ya. Dalam banget. Atau mau masukin lisiknya juga di sini. Oh iya, boleh. Kalau ini ya, kalau misalnya bersedia ya. Oke. Jadi kayak Ya, betul. Tentunya kita nanti bertunggu-tunggu ya, nunggu launchingnya album Doain ini aja. album ya. Amin, insyaallah. Kita support banget nih. Nah, kalau tadi kan lagu yang ya sepertinya memang relate juga dengan kondisi
saat ini ya, dimana misalnya kayak kemarin ya, kondisi yang ada, kalau di YouTube tuh banyak banget ya informasi yang bicara tentang mental health untuk Gen Z ini kan, terutama yang kemarin ketika ada dua muda-mudi ya pasangan lah gitu, ketika ada clash itu sampai main fisik, itu kan ngeri banget ya. Iya, serem. Nah, apakah dari lagu, kalau pengalaman Elva ya, dari lagu tuh seperti apa? Ada nggak sih mereka yang sampai DM gitu, Mbak dari lagunya bikin aku jadi tobat misalnya, atau bikin aku terinspirasi Mbak gitu. Ada nggak sih DM yang kayak gitu sampai curhat, sampai mereka tuh pengen nangis-nangis ke Elva gitu tentang cerita tentang itu? Kalau DM sampai bilang terinspirasi sih sejauh ini mungkin ada tapi nggak banyak. Tapi kalau yang DM bilang Kak lagunya relate banget, pas banget aku lagi ngerasain ini, Kak bikin karya-karya yang kayak gini, kayak Kak aku mau curhat boleh telepon nggak, telepon, sampai yang kayak ada situasi di mana aku di DM sama salah satu followersku, dia waktu itu posting lagi di psikiater ya, di konsul psikiater. Terus aku DM, kamu kenapa? Aku DM kayak gitu. Aku boleh minta nomor kamu? Karena aku merasa bahwa aku udah ngelewatin fase itu, aku udah ngelewatin proses itu, dan aku nggak mau orang menyerah sama kondisinya dia. Jadi Sudah sampai posisi itu kan? iya, Berat udah banget ya sampai, aku tuh udah pernah sampai yang anxiety. Oh. Ya, jadi aku ngomong sama dia, aku ditelepon, kamu kenapa? Coba ceritain, siapa tahu aku bisa bantu. Aku nggak bisa bantu banyak selain mendengarkan kamu, sama aku mungkin nggak bisa kasih solusi yang tepat buat kamu. Akhirnya dia cerita, dia udah hampir menyerah lah sama hidupnya, tapi dia masih mikirin mamanya, masih mikirin papanya. Ini anak gugur ya. Iya. Masih mikirin anaknya, mamanya, papanya. Tapi dia capek sama pembulian di kampus. Oh, Itu masih bahaya. mahasiswa ya? Iya. Mahasiswa ya? Bahaya bullying tuh itu. Jadi Iya. aku bilang, kamu nggak perlu mendengarkan omongan orang yang sama sekali nggak tahu perjalanan hidup kamu dari kecil. Iya. Kamu nggak perlu mendengarkan atau memikirkan omongan orang yang baru kamu kenal, even itu 1 tahun, baru 2 tahun. Karena mereka nggak penting sama sekali. Yang penting tuh kamu, orang tua kamu. Selama orang tua kamu percaya sama kamu, bangga sama kamu sampai titik di mana kamu saat ini, kamu gak perlu orang lain, gak perlu pengaruh orang lain. Boleh kamu mendengarkan orang lain ketika itu sesuatu yang membuat kamu menjadi lebih baik. Tapi kalau membuat kamu jadi hancur, Yang negatif ya? iya, jadi menyerah, ngapain? Iya. Masa depan kamu masih panjang, jangan gara-gara mereka yang ngebully kamu jadi menyerah, terus nggak menyelesaikan sarjana kamu. Oh, iya. Intinya kayak gitu. Super sekali ya. Tepuk tangan. Jadi gimana tuh akhirnya? Dia akhirnya Akhirnya dia tetap sadar gitu ya. aku tetap minta dia untuk ngelanjutin konsulnya ke psikiater. Aku bilang follow up ke aku hasilnya apa. Terus di follow up lah hasilnya apa. Terus aku bilang, kamu kalau ada apa-apa kamu jangan pernah merasa sendiri. Karena orang yang depresi itu nggak bisa sendirian. Tapi sebelumnya Eva nggak kenal sama dia itu ya? Nggak. Karena dia Follow IG-ku. kemudian melihat karya-karya Eva, kemudian mungkin dia terinspirasi, Relate gitu ya. tercerahkan gitu ya. Rasa sama gitu ya. Makanya itu salah satu manfaat dari Move on gitu ya. move on. Kita jadi endorse ya. Dan salah satu manfaat dari seni juga itu ya. Iya. Sebenarnya seni itu kadang-kadang bisa melembutkan hati ya. masuk Melembutkan Seni itu hati. kaya. Seni itu kaya, seni itu universal. Dia bisa masuk ke siapa saja. Dia masuk bisa masuk ke orang yang tidak seagama, tidak sesuku gitu kan. Jadi dia bisa masuk kemana-mana, universal. Nah, ngomongkan dengan seni tentang seni, di depan kita nih ada karya yang luar biasa. Iya. Nah, boleh mungkin cerita-cerita tentang bukunya nih. Oke. Iya, Oke, sebelumnya kita kenalkan dulu, selain Elva ini seorang songwriter dan juga penyanyi, ternyata beliau juga penulis. Ah ya. Oke. Kita juga baru
Baru tahu tadi ya ketika Iya, ketika karena kita waktu kita kepoin Record. channelnya, waktu kita kepoin channel itu nggak ada ini kan? Iya nggak ada. Baru sekarang Ini ini spesial. spesial untuk di ngecek. Jadi kayaknya boleh diceritain. Iya, coba gimana? Eva? Apa ceritanya sampai bisa lahir buku ini? Gitu. Ya, judulnya apa tuh, Pak? Judulnya Menyembuhkan Luka dengan Mencintai Ketetapannya. Mantap. Keren keren keren. Jadi buku ini lahir karena sebuah karena perasaan kecewa, sedih, marah tentang apa ya, tentang kayak takdir yang emang nggak kita ingin. Siapa sih yang pengen kehilangan? Nggak ada manusia yang siap kehilangan, tapi kita masih kehilangan. Itu poinnya. Jadi ketika aku kehilangan almarhum Umi, getar ya suaranya, nggak apa ya. Ketika aku kehilangan almarhum Umi itu 20 hari aku gak bisa apa-apain. Jadi emang tahun yang lalu ya. Iya. Tahun yang lalu ya. Tapi kayak menyadarkan diri sendiri lagi bahwa kamu mau sampai kapan di sini, di tempat gelap ini itu mau sampai kapan? Sampai akhirnya datang silih berganti, sepupu-sepupuku datang, teman-temanku datang untuk memberikan aku semangat dan motivasi. Iya. Lu tuh pintar, bahkan ada temen yang dari Jakarta datang sampai gua gak suka kayak gini, lu tuh pintar, lu tuh cerdas, bisa gak sih sedih lu ganti ke karya aja gitu? Bisa gak sih keterpurukan lu ganti ke karya aja? Tapi jawaban aku saat itu adalah gue udah gak tahu mau ngapain, gue udah gak punya tujuan hidup gue apa gitu, karena Hopeless ya. iya hopeless, karena emang tujuannya adalah membahagiakan kedua orang tua, padahal masih ada ini beda banget kayak kehilangan ibu yang kita ya emang belum ada yang siap. Akhirnya Betul. di hari ke-25 kayak aku ngerasa di situasi seperti ini, aku diam di tempat, aku nangis terus tiap malam, bangun tidur nangis, mau tidur nangis, harian buka mata, kepala pusing. Aku ngerasa ini tidak mengubah apa-apa. Kalau emang kamu pengen menjadi orang yang bermanfaat, kamu harus merubah rasa sedihmu untuk memberikan rasa yang sama orang lain. Adalah bangkit dari kesedihan, bangkit dari keterpurukan. Dari situ aku mulai nulis di buka laptopku. Aku mulai openingnya apa ya yang terpikirkan dulu aku tulis, baru akhirnya aku susun lagi rapi dari halaman per halaman. Itulah lahirnya buku ini. Jadi dari Kaya kesedihan banget ya. muncul karya. Iya, Nah, itu biasa. sesuatu yang positif banget. Ya, jadi memang kita tidak bisa selamanya bersedih gitu Iya, kan. setuju. Kalau di dunia ini kan harus bangkit kembali. Nah, untuk bangkit itu memang kadang-kadang agak susah. Iya. Maka kita harus menemukan alasan kenapa kita harus bangkit. Iya. Nah, itu Kak Elva udah menemukan itu, Iya. ya kan? Jadi dari kesedihan itu justru muncul sesuatu yang Iya. luar biasa ya, buku ya. Karya. Apa tuh Ki? Bukunya Ki? Menyembuhkan luka dengan mencintai ketetapannya. Dalam ya. Dalam sekali. Kalimatnya Berapa dalam. lembar itu ya? Ini nggak tebal cuma 100 lembar aja. 100 lembar ya? Waduh, itu skripsi mahasiswa cuma 50 lembar. lebih tebal dari skripsi mahasiswa itu. Soleh. Skripsi Soleh berapa lembar? 60 lembar. Masya Allah. Ada Fani juga ya. Ini kalau mau dapatnya di mana nih? Nah, gimana cara dapatkan ini? Dapatkan ini di toko online kah? Kebetulan ini Ya. sisa satu dari 300 piece. Nah, kalau mau yang terakhir nih, Yang terakhir ini? silakan kontak. Desember. Oke. Boleh. Apa channel YouTube-nya? Kalau sosial media IG-nya. ya, semuanya namanya Elva Azan. Elva. AZH. Ya Pak Azza. IG-nya. Nanti kita tuliskan ke deskripsi ya. Iya. Ya, nanti kita ada di atas ini. Iya. Oh itu nggak kelihatan. Tulisannya nanti diedit di situ ya. Mantap. Nah ini ya. Nah jangan lupa. Nanti akan siapa tahu ya. Kalau misalnya banyak dikunjungi, kemudian banyak juga yang membeli lewat channel kita.
Nanti kita akan belikan gitar ya. Iya, nanti kita belikan gitar Dan kalau uangnya ada. Oke, nah ini dari karya ini kan menarik sekali ya, dari karya Elva bukan hanya lagu, kemudian sampai buku. Iya, betul. Nah tentu kan dari proses perjalanan Elva ini punya sesuatu yang menarik kalau kita cermati dari awal. Nah Elva seperti punya kayak insting, kayaknya petnya nih di karirnya tuh kayaknya di lagu lah. Kayaknya Elva nih seperti kita kesannya kayak, kayaknya hidup matiku adalah di lagu. Nah kayaknya udah dari sejak kapan sih menemukan insting bermusik nih? Musiknya tuh sejak bayi. Itu tadi ya, apa? Artis sejak Waktu Elvanya lahir, nangisnya sudah ada nadanya. Gimana tuh Pak? Gimana tuh? Kayaknya maksudnya tadi Bapak di samping Abi ya? Iya betul, waktu itu saya masih berumur berapa tahun ya? Kalau nemuin kayak menyadari bahwa bisa menciptakan sebuah nada dan lirik tuh mungkin di 2015 kali ya. 2015 ya? 2015. Cuman kalau Berarti masih nyanyi, baru ya? suka nyanyinya tuh emang dari kecil suka nyanyi karena Abi juga hobinya musik. Iya, iya. Saya tahu abinya Elvan. Almarhum kakek juga hobinya di musik juga. Orkestra dulu kalau orang zaman dulu. Orkestra. Nurun ke Abi. Kakek apa? Siapa namanya Kak? Mamanya Yusuf. Ya, Ustadz Mohan ya, apa gitu? Ustadz Yunus. Ustadz Mohan Yunus Abi. kayaknya. Ustadz Yunus ya. Berarti sejak SMP lah berarti ya? SMA lah. SMA lah ya? Lagu pertama tahun berapa? Kalau untuk perilisan tuh di tahun 2019 justru karena aku baru berani. Oke. Di tahun 2019 aku baru berani mempublish diriku sebagai seorang musisi. Oke. Karena maaf ya aku juga korban pembulian. Dari sejak aku SD, SMP sampai aku SMA sampai aku kuliah. Korban Aku sering diejeki karena jalan aku nggak sesempurna wanita pada umumnya. Elva jalan engkang, Elva tomboy, Elva jelek. Jadi aku insecure. Sampai akhirnya aku tuh sedikit cerita ya. Jadi aku alumni MTS Negeri 2. Aku pindah dari MTS Negeri 2 MTS Negeri 2 Kota Baru. Kota Baru. Oh iya di sini betul. Iya. Jadi aku dari kelas 1 sampai kelas 2 aku diejekin, dibully terus sama temenku. Kalau dia nonton nih harusnya dia ingat ya. Sebentar Pak. Kita harus kan rumah Elva kan di seberang. Kok MTS jauh banget tuh ke Kota Baru? Saat itu MTS 2 menjadi favorit ya. Itu selalu berprestasi di ekskul kan. Oke. MTS juga di teaternya juga bagus. Jadi dulu kan ada sistem zona juga. Iya. Betul. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 2 semester akhir ngejekin aku, ngejekin. Pengennya aku muak, Iya. aku tonjok aja. Cewek cowok tuh? Cowok. Yang merasa ditonjok Elva waktu itu ya tolong sekarang bisa menghubungi kami. Kita berikan konten positif. Bukan, untuk kita undang juga dalam podcast ini ya. Aku masih ingat mukanya, aku masih ingat namanya. Oh iya, oke. Karena korban Bully itu susah banget untuk dia memaafkan tapi dia tidak memaafkan. Iya, yang bully itu jahat ya. Iya. Jahat banget. Apalagi di zaman sekarang ya kayak anak-anak Sosial media. muda zaman sekarang enteng banget nulis komen muka kayak inilah, muka kayak gitulah. Kalau dulu kan sesuatu kurang. Kalau sekarang tuh nggak cuman Udah tatap muka secara langsung ini di online pun juga mereka bulinya luar biasa. Bahkan kalau di online tuh mereka lebih sadis lagi ya. Karena mereka ngomong itu dan merasa saya nggak dikenal ini, terserah. Jadi saya terserah ngomong apa aja, terserah gue gitu kan. Gitu. Elva pernah viral di 2021, TikTok Elva tembus di angka 5,5 M viewers. Dan tembus di 15.000 komentar. Iya. Wow. 15.000 komentar isinya apa? Bulian semua. Itu tentang apa itu ininya? Statusnya apa yang di TikTok itu?
selama ini kan coba bikin konten serius ya di TikTok ya. Oke, Nggak ada yang FYP. iya. Ya udah deh, waktu itu Elva lagi kerja di Jogja, stay-nya di Jogja. Oke. Udah deh, coba sekali-sekali bikin konten sampah. Iya. Jadi Elva bikin konten sampah, Elva ngajakin stranger foto orang asing foto bareng, Betul. nggak dikenal. Orang asing itu cowok. Dengan Elva yang begini lah bentukannya. Elva kontenin dari awal, tek, akhirnya, Mas boleh nggak aku minta foto bareng? Si cowok itu mau. Jam 5 subuh, jam 4 subuh Elva upload, bangun tidur, habis sholat subuh tidur, bangun tidur tinggalin handphone, charge, jam 10, kenapa TikTok rame banget ya notifnya ya? Harus buka udah 1 M viewers, aduh mana? Komennya nggak ada yang positif, boleh cek sendiri di TikTok Elva. Aduh, Rata-rata negatif semua. muka jelek tapi sok centil, kayak gitu. Itu udah sikat gigi belum? Masya Allah. Bapak, maaf Mbak, itu Mbak Yanto apa Yanti katanya? Karena suaranya keras. Bully semua. Netizen yang smart lah. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya. Bahaya banget. Kayak memainkan kepribadian ganda gitu ya. Tapi memang kalau misalnya itu kita respon, itu justru membuat kita jadi sibuk sendiri, stres dan sibuk sendiri, betul ya. Itu masih dalam akun Umi kan? Iya. Nangis telepon Umi. Apaan bikin nomor masukan guys semua gitu. Betul. Kamu nggak kenal dia nggak pernah ketemu kamu. Ngapain bikinin orang yang cuma berani lewat akun yang kayak begitu? Anonim gitu ya. Lagi jauh kan, Umi di Pontianak, apa di Jogja, lagi jauh. Habis dengerin omongan Umi agak tenang, iya ya ngapain aku bodoh ya gitu. Kenapa ya aku harus Risaukan ngerespon komen-komen yang aku nggak tahu dia siapa, ngasih makan nggak pernah. Kayak gitu yang penting kayak ya udah makin kalian nggak suka, makin aku buat nih. Ya, Follower makin banyak. Sama lagi terus lagi 5,5. Ini netizen Indonesia sih nonton ya dia. Aku akan bisa berkali-kali maunya apa, aku udah bikin lagu, aku udah bikin tentang motivasi, edukasi, Apalagi motivasi. Tapi udah kok punya yang bukunya lain lagi. ya? Kayak gitu. Mungkin karena mereka suka. Karena ada ini, ada Demand-nya ya. target buat bully. Betul. Suka. Dan mungkin itu karena mereka nggak punya pekerjaan. Ya. Pekerjaannya adalah membuli. Hanya membuli. Ya, menarik sih, menarik juga ya. Nah, oke. Kalau tadi itu kita udah bicara tentang kurang lebih memang arah-arahnya banyak ke mental health ya materi kita nih. Kayaknya nih boleh lah ke depannya kita undang lagi yang psikolog gitu ya. Emang Kak Elva ini psikolog ya? Bukan? Dulunya mau ambil jurusan kuliah itu di Bandung sama kakak. Jurusan pertama memang psikolog yang pilih. Yang kedua broadcast, komunikasi. Yang ketiga perbankan syariah. Nah, ternyata psikolognya nggak lulus. Oke. Tapi sekarang kan udah ya untuk mempelajari tentang psikolog. Iya, betul. Kita banyak baca, kita banyak nonton. Psikolog kan juga sekarang siluaran banget di TikTok. Iya. Jadi memperdalam ilmu-ilmu itu, kebetulan sepupu Elva juga ada psikolog. Jadi sering nanya-nanya lah gimana sih caranya untuk bukan untuk orang lain ya, kita mempelajari tentang psikolog untuk Untuk diri kita sendiri ya. Konseling untuk diri kita, untuk orang terdekat juga. Iya. Tapi pasiennya sudah banyak rupanya ya. Nah, itulah. Yang tadi yang mau Sampai bunuh diri Bogor kan? Yang mau Siapa bunuh tahu diri nonton rupanya ya. dia Siapa tahu nonton. tidak jadikan bersemangat kembali kan? Nah itu. Mudah-mudahan itu menjadi apa namanya? Amal jariah ya. Akhirnya menghadirkan karya lagi. Jangan-jangan beliaunya bikin buku lagi tuh. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin karya, buku, kemudian lagu. Nah, kita pengen dong tadi itu ngomongin YouTube-nya ya. Iya. Kalau kan kita nih baru ini debut pertama kita ya. Iya, yang debut. Oh ini season pertama. Oh enggak, ini maksudnya episode kedua, episode ini episode kedua. Ini debut pertama kita membuat konten ini ya, konten podcast ya. Podcast ya. Nah, kita pengen sharing dong dari Elva, bagaimana sih sebenarnya waktu di awal-awal buat konten YouTube, kemudian kok sampai tentunya tadi nggak ada cerita-cerita yang macam-macam drama ya kalau di konten YouTube-nya kayaknya nggak ada. YouTube Tapi pasti. betul. YouTube-nya bersih. Tapi Iya, kok- betul. Wah itu tadi tuh. Tapi di kehidupan nyatanya kok
beda gitu. Drama juga ya. Dan itu juga Bang, YouTube-nya tuh naik gitu, follower, subscribe-nya naik. Nah itu kan jadi paling tidak kiblat buat kita yang inilah ya, yang baru, iya bahasanya lah ya, baru merintis. Bagaimana sih triknya? Bagaimana sih sebenarnya? Boleh sharing terkait dengan Menaikkan viewer gitu. Walaupun sebenarnya di YouTube sih banyak, tapi kita pengen dengarkan yang langsung dari yang pelakunya, dan ini kan pelaku musik lagi. Iya. Musik tuh tentunya banyak tantangan kan. Cover dilarang. Masih dilarang nggak sih? Iya. Ada beberapa penyanyi yang melarang. Oh berarti itu person by person. Iya, Iya. tidak semua. Ya. Nggak semua. Ya, gimana tuh? Gimana Ke tuh? Erva? Bisa menaikkan konten di lagu tuh bagaimana? Kalau konten di lagu tuh waktu rilis lagu pertama tuh sangat menyedihkan ya. Nggak nyampe 500 viewers. Itu banyak tuh kalau nggak nyampe itu. Kalau buat kita banyak gitu ya. Nggak nyampe 500 viewer tapi 499. Iya. Itu udah banyak. Itu lagu apa di lagu pertama. Iya. Tapi memang dasarnya aku di IG udah lumayan banyak temen. Oke. Teman-teman kebetulan juga lumayan famous juga di Pontianak ini. Oh gitu. Nah jadi teman-teman yang juga ngebantu up ke sosmed mereka bahwa ini seorang Elfaza adalah seorang musisi yang melahirkan karya pertamanya. Terus teman-teman yang centang biru juga nggak pernah Nggak alpa lah. Iya, nggak pernah valid untuk bantu. Betul. Itu penting ya. Penting, teman itu penting. Karena rezeki itu bukan cuma duit. Pak, bentar, Pak. Rezeki itu teman. Tapi kadang-kadang tuh banyak teman-teman kita yang dekat dengan kita, tapi pelit gitu ya. Untuk nge-like. Gimana itu caranya? Kayaknya curcol. Iya. Untuk subscribe, untuk nge-like, untuk nge-share. Gimana ya caranya itu ya? Padahal kita sudah, kadang misalnya kita sudah share nih di grup WA keluarga, grup WA alumni. Curhat ini. Mohon maaf ya curhat. Tapi pas kita lihat, waduh yang sukses baru 19. Karena mumpung kan, ini kan mumpung ceritanya masih mental health. Kita Iya. lagi kena mental health. Gimana tuh Pak, kira-kira Pak? Kalau apa secara pribadi nggak pernah share di grup, nggak pernah share di grup teman-teman, paling di share di grup keluarga aja kalau apa secara pribadi. Lalu akhirnya nggak pernah ngemis juga, nggak pernah ngemis, tolong Betul. nggak pernah. Soalnya karya itu tentang selera, Oke. karya itu tentang selera. Jadi ketika Itu kuncinya. ada teman-teman yang cocok sama konten-konten kita, sama karya-karya kita, ketika itu masuk seleranya, tanpa Mereka diminta, mensupport ya. Oke. tanpa diminta pasti mereka akan subscribe, mereka pasti akan bantu Sip. share. Ini satu yang bisa kita dapat. Ya, kunci. Jadi kita tidak perlu nge-share ke grup. Yang paling penting adalah kita Yang penting menghadiri kita juga. sendiri. Iya. Nah, Berarti Kita waktu kan kalau orang ini share, tapi katanya nggak bagus buat share. iya betul. Itu sih, yang penting kita sendiri, kita share di YouTube kita, di website WA kita masukin linknya, kita share di IG kita kasih tahu linknya juga. Betul. Dan jangan nge-posting itu satu kali doang. Kalau bisa, sekali 24 jam habis itu kita posting lagi selama seminggu itu diposting terus sampai orang akhirnya tahu, oh iya nih dia yang ngeluarin karya. Biasanya ada teman-teman yang kayak lihat story IG, lihat terus skip. Nah, sampai akhirnya mereka notice, oh dia setiap hari nge-post tentang karyanya dia nih. Aku belum lihat loh, aku lihat dulu gimana sih karyanya. Iya. Tapi kan gini, kalau karya itu kan misalnya lagu ya, kan kita nggak bisa mungkin tiap hari itu memposting lagu yang berbeda. Nah itu gimana triknya tuh? Kalau tadi yang Elva bilang tuh itu Pak, maksudnya ketika Elva ngeluarin Jangan panggil Pak, saya di sini namanya Bang Yu. Bukan. Ini Bang Yu, ini Bang Hengki. Kalau Pak itu saya di kampus ketahuan nanti. Saya di sini. Ya, dari tadi nih, waduh kok Pak kayaknya sudah tua sekali. nggak ada diri. Lanjut. Jadi kalau Elva itu Bang Yo, lebih ke tadi yang Elva bilang, bukan lagu yang harus kita ceritain setiap hari, tapi gimana caranya kita membagikan atau memamerkan yang kita buat setiap hari. Oke.
Jadi Tapi hari ini ada hari ini. Karyanya satu, oke. Hari ini Elva posting. Buku. Udah hilang lagi, Elva posting lagi. Oke. Hilang lagi, Elva posting lagi. Sampai akhirnya teman-teman notice, oh iya, aku lihat karyanya dia loh. Apa sih? Gitu. Sampai akhirnya mereka penasaran, apa sih dia posting sekarang? Oh, berarti itu algoritma ya. iya. Kayaknya Jadi algoritma misalnya satu karya, tapi kita posting dengan caption-caption berbeda gitu ya. Iya, bisa. Captionnya sampai bikin orang penasaran misalnya. Iya. Kayak lagu-lagunya gitu kan. Kayak lagu-lagunya Elva itu Elva selalu bikin caption yang kayak siapa yang masih halu, ayo dengerin alurnya. Besoknya lagi yang cintanya bersumpah tangan siapa, ayo dengerin alurnya. Oke. Kayak gitu. Terus saya dari teman-teman kadang-kadang teman-teman di sini ketika dia udah nyadar bahwa kita punya karya, dia ngelirik, dia akhirnya ngepoin YouTube kita, ngelirik sampai selesai, akhirnya di screen record tag. Itu kan jadi notice teman-teman followernya mereka. Ya. Itu masuk kita juga akhirnya. Tapi kita dulu yang harus membuat mereka Tahu ya. tahu, makanya mereka notice. Oke. Tuh guys sedunia. Kita dapat ilmu yang bermanfaat sekali sore hari. Mungkin anak-anak muda yang pengen ikutin jejak Elva mau buat channel YouTube baru seperti itu. Pertama karya harus ada karya tentunya ya. Karya yang bagus, yang orisinil gitu ya. Positif juga. Yang positif juga. Kemudian yang kedua jangan cuma sekali. Ya, konsisten. Komitmen. Jangan bosan, jangan capek. Kalau capek istirahat. Oh, Tapi gitu ya? jangan berhenti. Jangan berhenti. Kalau capek istirahat. Manusiawi nggak? Iya. Oh, manusia banget. Iya kan? Tapi kalau misal gimana menghadapi misalnya kayak ini udah di push nih, udah di seperti curcol yang tadi tuh, udah dikampanyekan kemana-mana, tapi kok nggak naik gitu tuh. Kira-kira ada nggak sih sebenarnya trik-trik yang secara spesifik yang Elva lakukan gitu ya? Misalnya tadi udah pakai teman, mungkin teman kita sih centang biru sih nggak ada, baju biru banyak. Baju biru banyak. Centang biru kayaknya agak susah ya. Kalau itu kita coba main di judul. Bikin judul yang Clickbait, ya. Orang-orang nggak suka. Atau bikin judul yang bikin orang-orang penasaran. Misalnya apa ya, kayak ada Elva pernah bikin konten 3 cara bunuh diri tanpa rasa sakit. Ada itu, dan Padahal itu rame. iya. Itu rame banget. Padahal isinya tentang tentang apa? Motivasi ya. Iya. Tentang motivasi. Ngapain sih mau bunuh diri? Ya, tentang motivasi. Tentang motivasi supaya jangan bunuh diri. Iya, gitu. supaya jangan bunuh diri, tapi judulnya adalah 3 cara bunuh diri. Iya. Ternyata semenyedihkan itu anak muda zaman ini, mereka justru engage hal-hal yang tanpa cara bunuh diri gitu. Iya. Wow, gitu ya. Jadi Jadi ini beneran. Iya, sedih. Betul. Jadi bagaimana kalau misalnya AI itu dikenalkan lebih dini ya? Jangan-jangan banyak pertanyaan kayak gitu ya? Artificial intelligence. Wow. Oleh karena itu mungkin ya tugas anak-anak muda yang masih sadar itu ya, Iya. untuk mengingatkan teman-temannya yang belum Circle-nya sadar ya. melalui karya-karya. Ya, betul. Karena kalau secara formal mungkin mereka akan menolak gitu ya. Tapi secara informal dengan seni, dengan lagu-lagu, dengan buku lebih mudah untuk menerima mereka gitu ya. Nah, Luar biasa sekali. itu tadi. Jadi kalau supaya misalnya moodnya seorang pemusik itu bisa naik kan sebenarnya adalah didukung karyanya ya. Iya. Ya. Nah, sekarang kita pengen dengar sebenarnya pengalaman dari Elva selama berkarir menjadi pemusik di Pontianak dengan di luar nih beda nggak, Pak? Beda jauh. Beda jauh ya? Jauh ya? Beda jauh ya? Jauh ya? Apa Pak yang bedanya tuh? Maksudnya sisi mana sih sebenarnya yang beda? Beda sih mungkin secara ekosistem mungkin beda. Tapi bagaimana dengan untuk apa ya? Mungkin kita ambil sisi yang lebih close gitu ya. Cuannya beda nggak? Beda jauh. Beda jauh ya? Nah kira-kira apa yang menyebabkan itu bisa terjadi Pak? Itulah menyedihkan kota kita tercinta ini ya. Langsung naik ini nih. Mohon jangan panggil kami besok ya. Kami masih pengen hidup ya. Masih pengen berkarya. Gimana gitu? Teman-teman
sini mudah-mudahan ini mewakili teman-teman seniman dan musisi yang lainnya yang ada di Pontianak. Ini hanya di Pontianak atau di Kalau Barat? Bandung sebenarnya Jawa Barat ya. Kang Emil tuh sekarang udah support banget. Support banget ya. Untuk musisi. Jogja juga aman Oke. banget. Berarti Pontianak harusnya gimana, Pak? Mungkin bagi Belajar dari Kang Emil. Ini kayaknya ada episode ini ya. episode lanjutan nih. Panas lagi kayak. Bersambung. Tapi ini benar Kang Emil nggak sengaja loh ngomongin Kang Emil. Tapi belum tahu ya milih presidennya siapa. Presiden itu urusan nanti. Oh iya, urusan nanti ya. Yang penting ini contoh aja dulu. Maksudnya mohon maaf banget buat yang mewakili lah ya. Iya. Jadi saya mungkin bisa mewakili teman-teman musisi yang di sini kemarin waktu Covid. Teman-teman musisi tuh banyak yang sampai jual aset. Karena ya memang penghasilan kita tuh di musik aja. Reguler, wedding. Nah, saat Covid semuanya di stop, Semuanya. wedding di Betul, stop, betul. kafe-kafe juga nggak boleh buka. Jadi gimana caranya nih teman-teman Iya. musisi bisa dapat penghasilan sementara nggak ada penghasilan tetap? Penghasilannya memang cuma di reguler, cuma di wedding. Itu yang menghidupkan teman-teman semuanya. Kalau Elva kan memang udah ada penghasilan di lain. Jadi gitu. Nah sampai akhirnya Elva mencoba menggali itu kenapa? Nah salah satunya adalah kurangnya support dari pemerintah. Oh gitu. Tuh, Supportnya? pemerintah ya ini ya. Ya, Support, catatan. catat tuh. Paling tidak kalau memang tidak bisa mensupport memberikan biaya operasional secara rutin 1 bulan sekali, minimal jika ada anak muda yang ingin berkarya, bantu out. Bantu iya. kasih panggung, Media. kasih tempat. Iya. Apa perlu ada buletin khusus? Kan ada buletin khusus Iya. ya. Ada channel, maksudnya ada kolom untuk ekspresi anak muda. ekspresi Ya, yang ekspresi anak muda benar. Yang kayak hal-hal kayak gitu membuat membuat pencinta musik yang ada di Pontianak walaupun dia bukan pelaku musik, dia hanya pendengar musik, dia tahu Iya. ada bang ini, ada bang A di sini di Pontianak, Oh, ada iya. Kak Elva di Pontianak, Iya. kayaknya ternotis. Tapi karena tadi kurangnya wadah, kurangnya tempat, jadi kayak teman-teman musisi, teman-teman seniman tuh kayak mencari cuan dengan cara masing-masing Iya. pada akhirnya. Iya. Kayak ada teman yang terkenal banget muralnya sampai ke Jogja, sekarang lagi di Bali dia. Mural. Udah kamu nonton ya, yang aku sebutin ya. Pasti tahu ya. Masya Allah, keren Dan keren. cuannya akhirnya mencari sendiri, bergerak sendiri, terkenalnya justru di Jawa Tengah. Kenapa di Pontianak nggak di up gitu? Nah. Kenapa dia harus terkenal di luar Pontianak? Padahal ini adalah kekayaan kita, kekayaan anak Pontianak, kekayaan kota Pontianak tercinta. Kayak saya, waktu belum di up sama media nasional, sama Liputan 6, Oke Zone, sama pokoknya media nasional ya. Di sini nggak ada yang mau up saya sama sekali. Tapi ketika rilis berita saya di Liputan 6, saya mulai promo tur keliling Jabodetabek sampai ke Bandung, Baru. Baru dikenal. salah satu media di sini baru memposting dan mencari tahu tentang saya. Betul. Itu kan Memang polanya masih sama ya dari dulu sampai sayang sekarang ya. banget gitu. Nah, Pontianak tuh Iya. kaya banget, Please banyak deh gitu ya. Please deh pemerintah, tolonglah kami ini banyak sekali penggiat-penggiat teman-teman seni. banyak sekali teman-teman yang punya skill dan power yang sangat luar biasa Betul. menurut Elva. Teman-teman Pontianak yang mungkin sudah melebihi kapasitas Elva untuk karya-karya luar biasa. Pada akhirnya mereka capek, Iya. ya ngapain? Nggak ternotis kok. Karena yang ternotis orang-orang yang udah jadi sesuatu. Itu mulu ya. Tapi orang yang udah jadi sesuatu pun mereka memulai diri mereka untuk menjadi besar juga dari kecil. Dari scratch Iya, juga ya. juga dari kecil. Nothing juga awalnya. Iya, ya. nothing juga sampai akhirnya jadi something. Cuman ya itu tadi, kalau kita dikasih wadah, kalau kita dikasih tempat untuk saling sharing, saling Misalnya nih Pak, kan kalau di Pontianak ini kan banyak taman ya sebenarnya kan. Dulu sebenarnya apa yang bisa dilakukan dengan taman ini untuk mendukung para musisi? Karena sempat bikin pola kayak musisi Jogja, Triswaka, sempat ngamen-ngamen Jalanan, juga. ya? Iya, ngamen-ngamen Nah, juga di Taman Digulis. Asik juga kan sebenarnya. Asik sebenarnya, cuman
tadi kendalanya adalah Kultur masyarakat kita. enggak. Justru mereka membuat magnet tersendiri buat Elva untuk ya udah sih memang nggak seberapa nih hasilnya. Waktu itu lagi mentok banget nih. Habis resign dari perusahaan lama, terus kayak nggak ada penghasilan nih, aku harus ngapain? Aku cuma punya skill di nyanyi. Ada gitar, cari gitaris yang mau diajak susah-susah di situ. Ayo kita ngamen, nggak apa-apa, jemput uang 2.000 dari per orang gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Semua orang punya titik rendah. Fase-fase. Ya. Oke guys, studionya kayaknya udah terasa lah ya, kita ya udah berapa jam sekarang? 1 jam. Wih, 1 jam, lebih ya. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Nggak bosen. Ini daging semua sih, daging campur tulang. Tulangan. Oke, mungkin terakhir dari Kak Elva. Kita punya kata-kata bijak untuk anak-anak muda sekarang ini. Gimana, Pak? Berat nih. Tadi sebenarnya udah banyak tuh kata-kata bijak. Mungkin harus sekarang kesimpulannya. Wujudkan. Ya, dalam skripsi itu ada kesimpulan dan saran. Sekarang kesimpulannya. Paling apa ya buat teman-teman yang emang udah tahu dirinya punya sesuatu, punya bakat, jangan dipendam. Digali, dikeluarkan. Kayak jangan membunuh karakter dalam diri sendiri sih. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika karya kita memang nggak terlirik, memang nggak tersentuh, nggak apa-apa buat aja. Karena berkarya itu jangan karena orang lain. Berkarya itu karena kita ingin menghargai dan tahu cara mencintai diri kita. Oh, aku senengnya di sini, aku akan ngelakuin ini. Mantap sekali. Super sekali. Sebut ini tepuk tangan ya. Luar biasa. Hasil urusan belakangan. Yang penting kita selalu berkarya dan karya itu tentunya akan menjadi jejak-jejak digital buat kita. Paling enggak kalaupun nggak tersentuh sama masyarakat luas, suatu saat anak cucu kita akan tahu. Apalagi kalau ini loh, susah kan. gitu. Apalagi kalau misalnya karya-karya itu karya yang bermanfaat, yang baik-baik itu akan jadi manfaat jejak digital. Dan kalau kita agama Islam kan amal jariah. Amal jariah. Super sekali. Pokoknya jangan takut berkarya, jangan malas-malasan untuk mencari tahu tentang dirimu itu siapa, karena sebelum kamu mengenal orang lain, mending kamu kenal dulu sama diri kamu, karena diri kamu yang paling penting. Kamu akan kembali pulang dan yang menguatkan dirimu adalah dirimu sendiri. Kata-kata yang mendorong Anda ke jurang. Mendorong ke jurang kebaikan. Jadi, menurut Elva adalah ketika teman-teman ingin berkarya, jangan pernah takut. Jangan takut gagal, jangan takut nggak diterima, karena karya soal selera. Bikin karya itu karena kamu sadar bahwa kamu mencintai sesuatu yang ada dalam diri kamu, potensi, bakat. Kamu kenal dulu sama diri kamu ini maunya kemana. Ini bukan cuma tentang karya ya, tentang segala hal. Ketika kamu mengenal diri kamu akan mencintai diri kamu. Jadi jangan mencintai orang lain sebelum kamu belum kenal sama diri sendiri, sebelum kamu belum cinta sama diri sendiri. Mantap. Gimana kamu mencintai orang lain coba kalau udah sama diri mencintai sendiri diri, belum udah cinta cinta. gitu. Super sekali. Itu hadis kan? Jangan, bukan. Itu dari Elva. Kan ada apa barang siapa yang mengenal Tuhanmu ya. Ya itu apa namanya, translatean atau terjemahan. Iya. Bukan. Tafsiran. Nah itulah. Pokoknya jangan bodoh karena orang lain, tapi pintarlah karena kamu sayang sama diri kamu. Siap. Luar biasa sekali guys sedunia. Hari ini kita tamunya super ya. Super Dia bintang tamu tapi spesial lagi. Spesial. Iya, jadi pakai telur. ada telurnya 2. Ya, jadi mungkin tadi apa yang sudah kita bincang-bincangkan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua, terutama untuk anak-anak muda ya. Mungkin bisa ambil sesuatu yang terbaik apa yang tadi sudah disampaikan oleh Elva. Dan sekali lagi mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe ya. Subscribe.